Pemirsa, untuk membahas keputusan Indonesia yang tetap mengundang presiden seluruh negara G20 termasuk Rusia ke Bali di tengah invasinya ke Ukraina, telah bergabung bersama kami pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Kita akan sapa, selamat pagi Ibu Koni. Selamat pagi. Baik, Ibu Koni, kehadiran Vladimir Putin di Indonesia dalam rangkaian G20 dikhawatirkan ini bisa memantik spekulasi posisi Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina yang sampai dengan saat ini belum selesai. Bagaimana kalau dari kacamata Anda? Saya kira itu kekhawatiran yang berlebihan ya, karena kita harus lihat dasar G20 didirikan itu untuk apa. Saya percaya betul bahwa G20 itu tujuannya adalah untuk recovery dari segala macam masalah ekonomi, ya kan, bagaimana bicara tentang inklusif ekonomi, sehingga untuk menghapuskan atau dan tidak mengundang Rusia dalam hal ini adalah sebuah kesalahan. Kita mesti ingat Presiden Jokowi itu adalah ketua G20 hari ini, oke? Bukan IO, event organizer. Jadi sebagai ketua, tugasnya itu adalah betul-betul menjalankan posisinya sebagai ketua, yaitu tidak meninggalkan siapapun di dalam keanggotaan G20 untuk hadir. Gitu. Ya. Iya, tetapi Bu Koni, ada statement dari Australia, kemudian tidak menutup kemungkinan juga Amerika Serikat dan negara sekutunya ini mengancam untuk tidak hadir jika Rusia hadir. Apa dampaknya, Bu Koni? Australia sudah pernah mengancam G20 bukan di tahun ini saja. 2014 ketika Perdana Menteri Bishop ketika kejadian Crimea juga pernah mengancam tidak akan hadir atau protes lah tentang G20. Saya kira nggak ada masalah, biar aja kalau nggak mau hadir ya nggak usah hadir, ya kan. Dan kalau protes biarkan saja protes. Anggota G20 itu 20 orang, 20 negara maksudnya. Dan kalau kita lihat dari 20 negara itu, kalau kita coba kaitkan hanya 8 negara yang kira-kira akan bersikap sama seperti Amerika Serikat. Jadi 12 negara tidak akan. Jadi menurut saya ya biar aja kalau memang 12 tidak mau hadir tidak apa-apa. Tapi tugas Presiden Jokowi adalah bagaimana kita kembali kepada basic G20 itu didirikan untuk apa. Dan Rusia itu adalah aktor sangat penting dalam hal ini. Kembali kita juga mesti mengingat kenapa Cina itu juga bersikeras. Kita harus paham ketika kita bicara tentang G20, kita harus lihat juga bagaimana perkembangan dunia saat ini. Kalau kita meninggalkan Moskow atau meninggalkan Rusia, maka akan ada masalah pada kita sendiri terkait BRI, ASEAN ya, perkembangan Asia, kepada Russia-Eurasian Economic Union, ya kan? Bagaimana juga kepada International North-South Transport Corridor. Nah, ada hal-hal ini yang kemudian sangat erat kaitannya kepada geopolitik dan geoekonomi. Makanya walaupun ini bersifat geopolitik, tapi sebenarnya dampak besar itu justru kepada geoekonomi. Bagi Cina, ya daratan Rusia itu adalah daratan yang paling dapat diandalkan ke pasar Uni Eropa. Kemudian Rusia, Ukraina, Polandia, dan Belanda juga semuanya berharap sebenarnya menjadi bagian dari tanah Rusia baru itu. Dan itu menurut saya akan membuat tidak fair kalau kemudian gara-gara Biden menyatakan demikian, maka kemudian Rusia tidak diundang. Saya juga mau mempertanyakan ketika Amerika Serikat menyerang habis-habisan Irak, Libya, Afghanistan dan lain-lain, pernahkah keanggotaan Amerika dipertanyakan? Pernahkah Amerika diminta keluar dari sebuah organisasi gitu? Atau pernahkah Amerika misalnya diminta tidak hadir? Nah, saya harus tekankan ini karena kita harus bicara tentang koridor sentra Asia West Asia. Ini akan menjadi lebih signifikan karena kemudian Asia ini akan semakin terhubung, terutama juga hubungannya ke Asia Tengah, ke Turki dan lain-lain. Jadi menurut saya mitra perdagangan ini akan sangat semakin menguat, dan itulah kenapa Presiden mesti hadir dan mesti memimpin G20 ini untuk melihat secara futuristik ya, apakah jangka sedang atau jauh, tapi bagaimana kemudian perubahan geopolitik dan juga bagaimana konfigurasi perimbangan keseimbangan global itu akan menjadi berubah. Iya. Bu Koni, salah satu pernyataan atau sikap dari Amerika Serikat dalam hal ini yang direpresentasikan oleh presidennya Joe Biden mengatakan bahwa Rusia sebaiknya tidak diundang. Kalaupun diundang, Amerika mengatakan sebaiknya Ukraina juga diundang. Tetapi padahal Ukraina ini kan bukan negara G20, Bu Koni. Bagaimana Anda memetakan hal ini? Saya kira itu juga intervensi yang terlalu jauh untuk menyatakan demikian, karena memang forum G20 bukan PBB. Itu kan kalau memang mau demikian silakan saja dibikin event khusus di PBB untuk membuat misalnya Presiden Jokowi pra G20 misalnya untuk menjadi penengah antara Rusia dan Ukraina. Itu kan satu hal berbeda gitu. Urusan G20 itu bukan urusan mendamaikan kan. Nah, yang kedua juga adalah yang paling penting. Sekarang jangan saja mengejar-ngejar tentang bagaimana posisi Presiden Jokowi untuk berperan mendamaikan Ukraina misalnya kan.
Tapi bagaimana misalnya juga Amerika harus menjawab tentang senjata biologi yang ada di Ukraine yang dari kemarin diributkan tapi belum pernah ada statement resmi dari Amerika Serikat dan sedang dituntut oleh Rusia untuk menjelaskan. Karena kalau kita baca dari Jenderal Rusia beritanya kemarin, salah satu juga laboratorium Amerika yang ada dan belum diumumkan adalah laboratorium biologi Amerika di Indonesia. Nah, ada banyak PR juga yang Amerika harus lakukan tanggung jawabnya terhadap dunia, bukan saja tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai pemimpin G20. Nah, itu yang kita harus bisa kedepankan. Jadi begini menurut saya, ini mungkin sudah tiba saatnya